Salam hebat luar biasa, sahabat entrepreneur dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa akan membagikan sebuah tips yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan dunia entrepreneurship, tetapi ternyata dia juga sangat berkorelasi atau berhubungan dengan kesuksesan di dalam karir Anda. Ya, jadi topik pada kali ini yaitu bercerita tentang apakah sebaiknya menikah dulu atau membangun karir terlebih dahulu. Nah, jadi banyak pertanyaan dari kalangan eksekutif muda ataupun para remaja ataupun usia muda yang mereka sudah mulai memiliki karir, tapi mereka itu galau khususnya kalau ditanya masalah pernikahan. Ya, jadi tentu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita saya sebagai seorang life coach. Saya memiliki banyak pengalaman khususnya bagaimana pasangan muda yang ingin menjalani kehidupan pernikahan tapi tanpa kehilangan karirnya. Ya, dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang mengapa sih kok orang awalnya itu takut menikah, ya. Nah, biasanya ada beberapa alasan-alasan klasik kalau ditanya pria ataupun wanita, mereka takut menikah itu karena banyak yang berkata saya masih terlalu muda, ya. Atau saya ini masih belum siap, ya, atau saya ini takut kehilangan kebebasan. Nah, ini biasanya juga dilema yang dihinggapi oleh pasangan-pasangan muda. Ataupun saya ini khawatir tidak bisa lagi berteman secara bebas dengan lawan jenis karena takut pasangan saya cemburu dan sebagainya. Atau nanti takut tidak bisa lagi memiliki kebebasan kemanapun karena pernikahan itu sama dengan keterikatan. Pernikahan itu sama dengan kehilangan kebebasan dan sebagainya, ya. Banyak sekali pasangan muda yang mengalami ketakutan-ketakutan seperti itu. Nah, saya juga memiliki perasaan yang sama dulunya, tetapi saya cuma mau berbagi satu tips singkat dari pengalaman hidup saya. Mungkin saat ini Anda sedang berpacaran atau Anda memiliki pasangan yang saat ini sedang bersama-sama dengan Anda. Entah itu sejauh mana hubungan pacaran Anda, itu semua dikembalikan pada diri Anda. Tetapi saya cuma mau berbagi satu tips bahwa sebetulnya kalau ingin memiliki karir yang baik, ya Anda harus memiliki pasangan yang mendukung. Ini tips dari saya. Karena tanpa pasangan yang mendukung, tidak mungkin karir Anda itu bisa sempurna menurut saya. Karena buat apa Anda punya karir yang mulus tapi suatu hari Anda tidak punya keluarga yang baik? Buat apa Anda punya karir yang sukses, tapi Anda mau menikmatinya bersama siapa? Apakah Anda cuma mau menikmatinya seorang diri, ataukah Anda mau menikmati dengan orang-orang Anda cintai? Ya, jadi ini tolong Anda renungkan dan Anda pikirkan. Nah, saya ingin berbagi sebuah tips bahwa apakah sebaiknya menikah dulu atau membangun karir terlebih dahulu. Banyak orang juga berpikir, oh sebaiknya menikah dulu. Karena dengan kita menikah, otomatis nanti karirnya otomatis terbangun. Ya, saya sering mendengarkan kata-kata seperti ini. Sebaiknya menikah dulu. Yang penting punya keluarga dulu. Yang penting punya pasangan dulu. Ya, supaya suatu saat nanti pasti jalannya dan karirnya akan terbentuk dengan sendirinya. Tidak salah sih kata-kata seperti ini. Tetapi Anda harus tahu satu kalimat bahwa segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Ya, jangan melakukan segala sesuatu itu tanpa persiapan. Saya percaya segala sesuatu kalau dipersiapkan itu hasilnya akan jauh lebih baik kalau tanpa persiapan dibandingkan tanpa persiapan, maksud saya. Sebagai contoh, kalau Anda hari ini mau ujian saja, UNAS contohnya, Anda ujian tanpa belajar, tanpa persiapan, hasilnya pasti tidak lebih baik daripada kalau Anda mempersiapkan dengan baik. Ya, begitu juga dengan kalau Anda mau keluar kota, jauh lebih baik kalau Anda mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang dibandingkan Anda pergi tanpa persiapan. Nanti setelah Anda sampai di luar kota, Anda baru bingung, ketinggalan ini, ketinggalan itu, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Begitu juga dengan dunia pernikahan. Saya percaya kalau pernikahan itu tanpa persiapan, hasilnya itu pasti jauh lebih berantakan dibandingkan dengan mereka yang punya persiapan. Nah, sebagai contoh, saya di sini melihat di detik.com, di tahun 2010, ada satu kasus yang cukup mencengangkan, yaitu banyak pasangan-pasangan ya pernikahan yang
Dari tahun 2005 sampai tahun 2010, kasus perceraian itu meningkat 10% setiap tahunnya. Wow, ini angka yang cukup tragis ya menurut saya. Karena di Mahkamah Agung atau bagian pengadilan tinggi, di tahun 2010 saja itu tercatat 285.184 kasus perceraian. Bisa Anda bayangkan, ini angka ratusan ribu di Indonesia. Ini angka yang sangat besar. Ya, bisa Anda bayangkan kalau di Indonesia ini ada 250 juta penduduk, ya, hampir pasangan ya, itu 0,1% itu mengalami kasus perceraian. Seandainya usia dewasa saja kita bagi jadi 100 lebih juta penduduk, kemudian dibagi 2 lagi pria dan wanita, bisa kita bayangkan angka ini cukup tragis. Itu belum terhitung mereka yang sudah menjanda atau menduda atau mereka yang masih belum menikah. Berarti angka ini angka yang cukup tinggi. Dan ternyata dicari penyebabnya, 3 penyebab terbesar adalah yang pertama, mereka tidak harmonis satu sama lain. Mereka sudah tidak menemukan kecocokan. Yang kedua, mereka salah satu pasangan tidak bertanggung jawab ya dengan kehidupan pernikahan mereka. Yang dengan yang ketiga adalah masalah perekonomian. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah kesimpulan saya dari 3 ini, hampir sebagian besar dari penyebab ini adalah karena pernikahan mereka tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, saya percaya hari ini, apakah sebaiknya menikah dulu atau karir dulu? Saya mempunyai satu jawaban yang paling bijak, ya, karena membangun karir juga penting, menikah juga penting. Saya punya satu jawaban yang cukup bijak, yaitu satu titik temunya, yaitu apakah kalau Anda hari ini mau menikah, apakah Anda sudah siap atau tidak? Jawabannya di situ. Tentu angka siap atau tidak itu angka yang relatif. Apakah usia 20, usia 25, usia 30, usia 40. Karena banyak pasangan juga usia 40 belum siap juga. Ya, usia 50 pun masih belum siap. Tapi ada orang yang berkata usia 20 sudah siap. Nah, kata siap ini relatif. Tetapi saya mau kasih satu tips, jangan menikah karena 4 alasan ini. Yang pertama, jangan menikah karena terdesak. Apakah Anda didesak oleh pasangan, Anda didesak oleh pihak keluarga? Jangan. Karena pernikahan itu tidak boleh ada unsur desakan. Pernikahan itu harus dengan ketenangan, dengan bijak kita mempersiapkan pernikahan. Karena saya menganut satu prinsip, menikah itu cuma 1 kali. Ya, saya tidak menganut prinsip menikah boleh berkali-kali. Ya. Dan yang kedua, menikah itu jangan ada tekanan. Tekanan dari pihak manapun. Karena mungkin menikah karena unsur melakukan suatu kesalahan, atau karena desakan ekonomi, atau desakan alasan apapun, itu yang menjadikan pernikahan itu penuh dengan tekanan. Yang ketiga, menikah itu juga ada faktor karena faktor emosional. Emosi. Ya, karena saya itu sudah lihat teman-teman saya menikah, saya pengen menikah. Lihat saudara saya menikah, saya pengen menikah. Karena lihat usia, saya pengen menikah. Nah, itu faktor emosi. Ya, itu tidak baik. Ya, atau menikah karena saya sakit hati. Ya, saya melihat teman-teman saya ini ngolok-ngolok saya jomblo sejati. Oke, saya buktikan suatu hari saya akan menikah. Itu juga tidak baik. Itu karena faktor emosi. Dan yang keempat, sekali lagi yang tadi saya sudah katakan di depan, tanpa persiapan. Nah, saya pribadi menikah usia 30. Saya menikah tanpa biaya orang tua. Saya sama istri, ketika saya menikah, saya sudah mempersiapkan rumah pribadi, bukan warisan dari orang tua. Saya waktu menikah, pesta pernikahan saya siapkan semua pakai uang pribadi, bukan dari orang tua. Bukan karena orang tua tidak mampu, tapi karena kami ingin membangun keluarga kami sendiri. Saya bersama istri. Ya, dan saya ingin bertanya sama Anda, berapa banyak pasangan muda yang mau menikah mempersiapkan hal seperti saya? Ya, minimal kisah hidup saya ini bisa jadi inspirasi bagi Anda. Dan di dalam buku Badai Pasti Berlalu yang saya tulis, di halaman 144, saya menulis, impian saya yang ke-26 adalah saya menikahi wanita yang saya cintai. Ya, dan waktu saya menikahi wanita yang saya cintai, saya harus memastikan bahwa saya hari ini menikahi anak orang, saya harus memastikan bahwa saya bisa menafkahinya, lahir dan batin. Nah, itulah kisah hidup pernikahan saya. Jadi waktu saya menikah, semua pesta saya persiapkan sendiri, rumah sudah saya persiapkan bukan dari orang tua, dari kerja keras saya pribadi, dan yang ketiga adalah semua
biaya bulan madu saya bersama istri, itu saya biayai semuanya sendiri. Dan itu sangat nikmat sekali. Tentu kepuasannya sangat berbeda apabila kita menikah didanai oleh orang tua. Karena bagi saya keluarga yang saya bangun bersama istri saya adalah keluarga saya pribadi. Tidak boleh ada desakan atau tekanan dari pihak manapun. Ya tentu Anda semua tidak harus seperti saya. Tetapi saya mau kasih satu tips. Ingat, pernikahan atau karir, jawabannya cuma satu. Apakah Anda sudah siap atau tidak? Jangan menikah karena tidak siap. Dan juga jangan tunggu semuanya siap baru Anda mau menikah. Ya, jadi tips dari saya, bangun karir bagus. Tapi kalau Anda sudah siap, siaplah untuk menikah. Cari pasangan yang cocok, bukan pasangan yang seperti bagaimana. Yang tepat untuk Anda, dan tentunya pasangan yang siap mendukung karir Anda. Ya, jadi tips saya pada kali ini, bagi Anda yang sekarang sedang pasangan muda atau masih jomblo, semoga Anda ditemukan pasangan yang baik, pasangan yang cocok. Bagi Anda yang sekarang berpacaran, sedang membangun pondasi untuk pernikahan keluarga, saya doakan semoga karir Anda semakin maju dan pernikahan Anda juga bisa berlangsung dengan baik. Dan bagi Anda yang sekarang sedang bimbang apakah Anda mau menikah atau karir dulu, jangan khawatir, semoga Anda menemukan solusi yang terbaik untuk jawaban Anda semua. Sukses untuk Anda, semoga Anda bisa menjalani pernikahan dengan baik dan tentunya karir yang sukses pula. Bila Anda senang dengan tips-tips kesuksesan atau tips-tips kehidupan maupun bisnis seperti berikut ini, jangan lupa di bawah ini ada subscribe ya video saya di Success Before 30 channel, dan Anda bisa dapatkan tips-tips kesuksesan maupun kehidupan yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Salam hebat luar biasa.